Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Yunita dengan NIM 120310018. Di sini saya akan menjelaskan materi gambar teknik yaitu tentang alat gambar dan penggunaannya. Adapun materi pembahasan alat gambar yang akan dibahas nantinya yaitu ada meja atau papan gambar, kemudian ada kertas gambar, pensil gambar, penggaris T dan segitiga, jangka, rapido, malengkung, malhuruf, dan juga mesin gambar. Untuk yang pertama yaitu ada meja atau papan gambar. Meja atau papan gambar ini berfungsi sebagai alas untuk kertas gambar, sehingga nantinya itu papannya itu harus rata dan sisinya itu dibuat saling tegak lurus satu sama lainnya. Kemudian ukurannya juga disesuaikan dengan ukuran kertas gambar yang nantinya akan digunakan. Umumnya itu ukuran meja atau papan gambar itu berukuran 100 cm x 90 cm x 3 cm. Nah, biasanya meja gambar ini terbuat dari kayu lapis tebal atau multiplex. Posisinya juga harus dapat diatur dari posisi mendatar hingga tegak. Nah, di sebelah kanan ini terdapat gambar meja atau papan gambar. Itu ada bagiannya. Yang ini tuh merupakan tiang horizontalnya, kemudian ini ada tiang vertikalnya, kemudian ada penggarisnya, ada head point-nya, kemudian ada tiang pembantunya yang di bawah ini. Kemudian alat gambar yang selanjutnya yaitu ada kertas gambar. Kertas gambar ini digunakan dalam gambar teknik itu bermacam-macam sesuai dengan maksud dari penggunaannya. Untuk yang pertama itu kertas gambar itu untuk tata letak. Itu digunakan gambar sketsa dengan pensil, dapat digunakan kertas gambar putih biasa, kertas sketsa, kertas milimeter, atau kertas lainnya yang tidak mudah kusut dan rusak. Kemudian kertas gambar untuk gambar asli itu umumnya dibuat dengan tinta di atas kertas kalkir. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran kertas gambar itu biasanya ukurannya sudah ditentukan menurut standar. Itu biasanya perbandingannya itu panjang dan lebarnya yaitu 2:1. Dan di sini ada contoh penempatan kertas pada papan gambar. Untuk gambar yang di sebelah kiri itu merupakan cara menempatkan kertas gambar itu ditempatkan lebih menepi ke sisi kiri dan juga bawahnya. Kemudian untuk gambar yang di sebelah kanan ini merupakan untuk gambar yang dikerjakan menggunakan mesin gambar. Jadi posisi kertasnya itu ditempatkan di tengah papan gambar. Karena di tepi kirinya itu digunakan untuk kepala mesin gambarnya. Kemudian yang selanjutnya ini ada gambar ukuran kertas gambar yang digunakan. Untuk A0 ini biasanya lebarnya 1 meter. Kemudian kertas itu A0 ini jika dilipat dia akan membentuk ukuran kertas A1. Kemudian kertas A1 ini kalau dilipat lagi menjadi ukuran kertas A2 dan juga seterusnya. Kemudian yang keempat ini ada teknik melipat kertas gambar itu biasanya untuk keperluan penyimpanan. Gambar yang sudah jadi di atas kertas kalkir atau yang sudah dicetak biru atau blueprint itu perlu dilipat terlebih dahulu agar nantinya itu mudah dimasukkan pada map Snellhecter atau file tempat penyimpanan arsip. Nah, alat gambar yang selanjutnya yaitu ada pensil gambar. Pensil gambar ini ada 2 jenisnya, yaitu ada pensil biasa dan juga pensil mekanik. Untuk pensil biasa ini gambarnya seperti gambar yang A ini merupakan gambar pensil biasa. Kemudian untuk gambar yang di bawahnya ini ada gambar pensil mekaniknya. Kemudian cara penggunaan pensil itu, caranya itu dimiringkan 60 derajat dan selama menggaris pensilnya itu diputar. Gitu. Nah, di sini ada ukuran ketajaman pensil yang digunakan dan juga penggunaan pensilnya. Gambar yang C ini ukurannya itu keruncingannya biasanya kurang lebih 10 mm, kemudian untuk bagian yang ininya itu 25 mm. Kemudian untuk penggunaan pensilnya itu seperti tadi, pensilnya dimiringkan 60 derajat, kemudian menggarisnya sambil arah diputar pensilnya. Kemudian yang selanjutnya alat gambar penggaris T dan segitiga.
Penggaris T itu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian daun yang panjang dan bagian kepala yang pendek. Sudut bagian daun dengan kepalanya itu 90 derajat. Nah, untuk gambar yang di atas ini merupakan gambar penggaris T. Kemudian penggaris segitiga. Penggaris segitiga itu umumnya merupakan pasang yang terdiri atas dua buah segitiga siku-siku, yaitu sudutnya itu ada 90, 60, 30 dan juga ada 90, 45, 45 derajat. Nah, di bawahnya ini ada gambar penggaris segitiga. Untuk yang sebelah kiri ini penggaris segitiga dengan ukuran 90, 60, 30 derajat. Untuk yang sebelah kanan ini penggaris segitiga dengan ukuran 90, 45, 45 derajat. Nah, kemudian untuk di sini ada cara membuat garis, yaitu pertama kita tarik garis mendatar dengan penggaris T-nya, kemudian menarik garis tegak dengan dua buah penggaris, kemudian menarik garis miring 45 derajat, 30 dan juga 60 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu menarik garis miring dengan sudut 75 derajat dan juga 15 derajat. Alat gambar yang selanjutnya yaitu ada jangka. Di sini ada gambar jangka. Untuk bagian yang A ini merupakan kaki jangka untuk penempatan jarum jangka. Kemudian untuk yang B ini itu masih kaki jangka juga. Biasanya untuk penempatan pensil jangka atau trackpen atau rapido. Mata pensil jangka itu diasah berbentuk pipih ujungnya. Dengan kemiringannya itu biasanya 25 derajat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jangka bagi. Itu biasanya untuk memindahkan ukuran atau membagi garis lurus menjadi beberapa bagian. Kemudian untuk gambar yang D dan E ini merupakan gambar jangka pompa dan jangka pegas. Itu untuk membuat lingkaran dengan jari-jari yang lebih kecil. Nah, untuk membuat jari-jari lingkaran yang lebih besar, itu dapat digunakan gambar yang F itu batang penyambung. Itu gunanya untuk memperpanjang kaki jangka sehingga nanti dapat membuat lingkaran dengan jari-jari yang lebih besar. Untuk gambar yang G ini merupakan gambar batang pemegang pena tarik atau untuk pegangan pena tariknya. Kemudian untuk gambar yang H itu merupakan pena tarik atau trackpen. Itu biasanya digunakan untuk menarik garis pada waktu menggambar. Nah, di sini ada cara-cara pengisian tintanya. Jadi tidak sembarangan pengisian tintanya, ada caranya. Yaitu caranya itu kedudukan pena tarik sewaktu dipakai menarik garis itu sebaiknya dimiringkan kurang lebih 60 derajat terhadap papan gambar. Seperti gambar yang A itu kedudukan pena tarik pada waktu menggambar garisnya itu 60 derajat. Kemudian pengisian tinta pada pena tarik itu tidak boleh berlebihan, cukup 6-7 mm seperti gambar yang B itu. Karena apabila terlalu banyak, tintanya nanti akan mudah menetes keluar atau dapat menghasilkan garis yang tidak rata ketebalannya. Nah, di sini ada cara penggunaan jangka. Pertama itu kita ambil titik tengahnya, kemudian di sini, kemudian kita tarik pensil untuk memulai ke arah kanan sampai setengah lingkaran, kemudian kita tarik lagi pensilnya dari awal kita mulai, kemudian kita tarik berlawanan ke sebelah kirinya. Jadi tidak menumpuk seperti itu menggarisnya. Kemudian yang alat selanjutnya yaitu ada rapido. Penggunaan pena tarik atau trackpen atau rapido itu untuk menggambar membutuhkan penyetelan terlebih dahulu pada ketebalannya. Pen rapido juga sudah tentu gitu ukurannya itu ada 0,3, ada 0,5, ada 0,7 dan lain-lain. Kemudian menggambar dengan pensil itu biasanya kurang praktis karena sulit untuk mengubah ketebalan garisnya. Nah, di sini ada gambar rapido.
Itu ada bagian-bagiannya, ada tutup, ada penanya, ada tabung tintanya, dan juga ada rumah rapidonya. Kita next. Sini ada ukuran rapido dan cara menggunakan rapidonya. Sini ada ukurannya, ada ukuran dan juga kode warnanya dapat dilihat pada tabel ini 0,13 dengan kode warna ungunya, dengan kode warna ungu yaitu, kemudian ukuran pena 0,18 kode warnanya merah dan juga seterusnya. Kemudian cara menggunakan rapido itu jika menggunakan penggaris berisi pipih itu posisinya seperti pada gambar ini. Jadi antara mata pena itu tidak menempel dengan penggarisnya. Nah, posisi rapidonya juga harus tegak lurus. Kemudian jika menggunakan penggaris biasa, itu kita dapat menggunakan bantuan pita perekat supaya mata pena rapido ini tidak menempel dengan penggarisnya. Kemudian alat gambar selanjutnya itu ada malengkung. Itu digunakan untuk membuat garis lengkung yang tidak dapat dibuat dengan jangka. Untuk gambar melengkung seperti yang terlihat, ini merupakan gambar malengkung. Dan selanjutnya yaitu ada malhuruf. Itu biasanya digunakan untuk membantu penulisan supaya konsisten, baik ukurannya maupun tulisannya. Jadi ukurannya itu seragam. Kemudian untuk ditentukan dengan ukuran dan cara penulisan tertentu atau pembahasan khusus. Nah, untuk gambar malhuruf itu seperti yang terlihat, ini merupakan gambar malhuruf. Nah, yang terakhir itu ada mesin gambar. Nah, pada mesin gambar ini seperti terlihat ada bagian-bagiannya, yaitu ada lengannya, kemudian ada skala sudutnya, ada tombol pegangannya, ada mister tegak, dan juga mendatarnya. Jadi mesin gambar ini lebih praktis gitu. Akan tetapi mesin gambar ini, alat bantu menggambar ini harganya itu relatif mahal. Jadi namun dengan menggunakan alat ini pekerjaan itu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Itu karena peralatan seperti penggaris T, segitiga, busur derajat, dan mister ukur itu fungsinya dapat ditangani sekaligus seperti itu oleh mesin gambar ini. Jadi ada plus minusnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.